Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sedulur semuanya dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Kang Danis Linggan, dan alhamdulillah malam hari ini saya berkesempatan untuk bertemu salah seorang yang memang banyak yang mencari. Beliau banyak yang mencari sebagai penyebatan, menyembuhkan, membantu orang-orang yang banyak membutuhkan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pengen tahu nama Bapak siapa? Nama saya aslinya Ki Mahmud Abbas. Ki Mahmud Abbas. Ya. Bapak asli? Saya dari Demak. Dari Demak. Dari Demak ya. Ya. Begini Pak, Ya. sempat saya mendengar kabar ketika kemarin ketemu yang sakit. Ya. Nah setelah beberapa hari kemudian beliau sembuh. Nah kemudian saya tanya, berobat di mana? Dan jawabannya berobat di Padepokan Hidayah Jati. Ya. Nah ini saya jadi penasaran, sebenarnya Padepokan Hidayah Jati ini bergerak di bidang apa Pak? Jadi begini ya, Padepokan Hidayah Jati ini saya buka dari tahun 82. Itu di bidang hikmah. Hikmah. Ya, jadi hikmah kita buka pengobatan, tapi dengan cara hikmah. Semua itu ya atas izin Allah semua, kita sebagai syariatnya. Kan kita bersyariat. Ya, bersyariat itu harus digunakan untuk orang Islam juga, non Muslim juga bisa juga. Wajib ya, wajib berikhtiar. Kan jadi setelah saya obatin itu segala macam penyakit, itu yang penyakit bukan dari medis, yang non medis. Oh, jadi kalau medis dan non medis juga yang, bisa ya? Yang dari medis bisa diatasi berarti medis. Kalau dari medis nggak bisa ya berarti non medis. Itu bagian saya. Tuh. Jadi semua kesembuhan itu banyak, ya kejadian banyak. Tapi kesembuhan itu ya karena Allah semua. Karena kita hanya sebagai syariatnya aja. Betul. Nah, apa benar Pak? Bapak juru kunci Gunung Serandil ya? Gunung Serandil. Gunung Serandil. Ya, Gunung Serandil itu terletak di daerah Cilacap Timur. Di daerah Adipala. Kampungnya Sodong. Ya. Karangbenda kelurahannya. Bapak satu-satunya atau memang ada lagi yang lain? Saya juru kunci umum di situ. Juru kunci situ banyak. Ya. Tapi yang pusatnya itu mbah saya sendiri. Namanya Mbah Ralem. Berarti termasuk turun-temurun Pak? Jadi keturunan lah. Jadi gini, Mbah Ralem itu kan dia nggak nikah nih. Sampai usianya 125 tahun. Wow. Nah kebetulan diturunin ke ponakannya namanya Mbah Suti. Mbah Suti turun ke saya. Oh iya. Jadi saya yang megang juru kunci umum. Yang masing-masing juru kunci itu ya di Gunung Serandil ada yang jaga. Ya. Di Gunung Selok ada yang jaga, di Nawang Wulan ada yang jaga. Berarti di masing-masing pintu ada yang jaga. Kalau saya ini megang semua. Oh, Bapak umum lah ya? Jadi umum, jadi masuk kemana aja saya bisa. Nah, saya mau tanya lagi Pak, maksud dari juru kunci itu apa Pak? Juru kunci itu begini, kalau ada orang yang bersyariat ya, ikhtiar ke sana, ikhtiar, itu Bapak yang buka pintunya. Lewat doa. Kita tidak bisa nyimpang akidah. Kita tetap jalur akidah. Jadi nggak bisa yang dibilang juru kunci jalur hitam, itu bukan. Semua itu serba dua. Ada ilmu hitam, ada ilmu putih. Yang ilmu hitam bisa bikin putih bisa, karena perilakunya. Ya, yang punya ilmu putih bisa di ilmu hitam, karena perilakunya juga. Karena semua itu tergantung dari kita sendiri. Berarti tiap ilmu itu sama. Cuman bagaimana cara menggunakannya. Kalau digunakan untuk kebaikan, insya Allah itu jadi kebaikan. Tapi kalau digunakan gini, belajarlah ilmu disertai dengan akal. Jangan belajar ilmunya tapi nggak berakal. Betul. Ya. Karena kalau bahaya juga sih Pak, kalau nggak pakai akal, itu sudah pasti menyimpang akidah ya. Pasti menyimpang akidah. Oh gitu, baik Bapak ya. Sepertinya banyak banget nih Pak yang mau saya tanyain ya. Nggak apa-apa ya. Selagi ketemu lagi ya. Iya benar. Jadi di Gunung Serandil itu pasti dong Pak banyak orang yang ingin datang misalkan gitu untuk berikhtiar lah ya. Nah itu berupa makam atau petilasan Pak? Bisa jadi dijelaskan?
di Gunung Serandil itu petilasan sebetulnya ya. Di situ tertulis Gunung Serandil Mandalagiri 1610. Itu tahun 1610, masih zamannya Erlangga waktu itu. Nah, Mandalagiri itu ya bisa juga disebut tempat Ki Semar. Oh, itu. Ya. Jadi situ di Gunung Serandil itu ada banyak petilasan. Kalau nggak salah ada 8 petilasan. Yang pertama petilasannya yang Mandalagiri, Bojologiri. Yang Mandalagiri, Bojologiri. Ya. Bapak mungkin tahu artinya? Itu tahu gini. Yang Mandalagiri itu ada hubungan dengan Langlang Buana. Ki Langlang Buana. Nah, terus yang kedua, Nini Dewi Tunjung Sekarsari. Nini Dewi Tunjung Sekarsari. Masih ada hubungan dengan Muria, Sunan Muria. Nah, itu. Yang ketiga, Ki Tunggul Jati Daya Omong-Rogo. Itu Ki Semar. Sabdo Jati. Itu Ki Semar. Itu biasanya buat pengasian, buat orang dagang. Lebih ke itu syariatnya ya. Buat usaha ya. Terus yang keempatnya, Mbah Dupati Gledek Ireng. Itu buat kekuatan lah ibaratnya ya. Syariatnya dari situ. Ya. Terus yang kelima, Mbah Judang Putih. Nah, itu ada juga Mbah Judang Putih. Terus Ki Juragan Dampu Awang Sapokong. Ki Juragan Dampu Awang Sapokong. Wow. Petilasannya dari situ. Makom yang ada di Semarang. Oh, makomnya di Semarang, tapi petilasannya di dari situ. Serandil itu ya. Terus ke Ibu Becisari. Ibu Becisari itu waktu dulu ke zaman perang itu orang pada mandi dulu di situ. Di sumur Becisari namanya. Jadi Ibu Becisari itu ada sumurnya. Jadi sumur itu tempat pemandian. Kalau yang mandi mau perang tuh mandi dulu di situ di sumur Becisari itu. Iya. Setelah mandi baru naik ke atas yang Langlang Jagat namanya. Ya. Di paling puncak Pelawangan. Itu adanya. Ya, puncak Pelawangan Gunung Serandil itu paling atas. Itu tangganya ada sekitar 171 tangga. Jadi kalau kita pengen naik ke atas itu jalan kaki. Iya, jalan kaki. Setapak. Itu zaman Pak Harto ya yang bangun itu dulu. Iya. Nah, di atas itu baru kita niatin apa tujuannya. Baik juga yang bertapa di sana, sholat di sana, berdoa di sana. Yang penting satu, jangan nyimpang akidah. Betul. Buat sedulur semua sudah diingatkan sama Ki Mahmud bahwa jangan menyimpang akidah. Permintaannya tetap sama Gusti Allah ya. Ya, Bapak ya. Pertama. Tetap cuman mungkin ikhtiarnya bisa melalui. Enggak bedanya kita datang ke Mekah ya. Ke Mekah, ini contohnya ke Mekah. Ya. Ke Mekah ini kita kan istilah ibadah kan ziarah. Betul. Ziarah itu ke makam. Ya. Ke makam baki keluarga Rasulullah ya. Ke makam Rasulullah di Nabawi. Terus ke Jabal Rahmah. Itu kita kan ziarah. Ke Gua Nur, Gua Sur. Itu kita ziarah ke sana. Berdoa apa keinginan kita. Tapi semua tentuan Allah yang nentuin segala sesuatunya ya. Semua atas kehendak Allah ya. Kalau yang namanya ziarah itu syariat tidak ada larangannya. Betul. Tergantung niat kitanya. Betul. Ya, itu buat saya ya. Orang-orang umum seperti ini seperti itu dasarnya. Iya. Baik, paham. Sedulur, sangat menarik. Tapi masih banyak pertanyaan dari saya buat Ki Mahmud ya. Ki, ya. Itu kan baru kita bicarain di Serandil. Iya, Serandil ya. Di luar Serandil, ya. Di luar Gunung Serandil ini masih banyak nggak Ki? Petilasan masih banyak, kebetulan juga saya masih pegang. Ya. Jadi di Serandilnya juga saya pegang. Di luar Serandil saya juga pegang. Contohnya dibuat Gunung Selok. Gunung Selok. Jauh nggak dari Serandil? Dari Serandil sekitar 2 kilo, 1 kiloan lah. Itu dari Gunung Serandil 1 kilo. Jadi Gunung Selok itu ada Naga Raja, Naga Gini, Naga Runting, yang Prabu Anom, Nyai Putih Sendang. Ada di situ di Naga Raja.
Nah di mahkota paling atas itu Jambi Pitu. Jambi Jambi Pitu. Pitu. Itu petilasan dulu pernah Pak Harto di situ. Iya. Dengan Pak Harto ya. Itu di Jambi Pitu paling atas. Jadi saya megang Nagaraja ya, Nyai Ronggeng juga ya, di sekitar situ juga. Petilasannya masih sekitar. Masih sekitar Gunung Serandil, Ya. Gunung Selok. Terus Nawang Wulan, Sendang Nawang Wulan, Gua Sibolong namanya. Saya megang situ juga, sampai ke Cilacap Kota, Kendil Besi, Benteng Jepang, masih saya pegang juga. Itu ke daerah Maos, Maos juga di luar dari Serandil, udah keluar dari Serandil. Iya, iya. Itu Mbah Platar Plaza sama Nyai Ratu Jambean. Iya, iya, iya. Masih satu lagi di daerah Maos juga, itu namanya Watu Lingga, Linggowati namanya. Linggowati. Jadi di situ ada petilasan namanya Linggowati. Linggowati ya. Iya. Berarti intinya Aki ini megang tempat Ya, ya, bukan hanya di Gunung Serandil, Serandil ya. saja, tapi Di sekitar, sekitarnya bisa juga ya. Iya, karena saya umum, jadi kunci umum. Jadi kebetulan nanti malam Minggu kita berangkat. Oh, ada rencana. Iya, ada rencana Oh, ini. iya. Rombongan dari Padepokan, Mm-mm. mau rencana ke Cilacap, mau ada acara ziarah. Ada jarak ke Iya, sana ya. ziarah, iya, acara ziarah sana. Nah, Kalau memang berkenan, silakan ikut. oh gitu. Biar tahu keadaannya di Sebelum sana. semuanya, Ya. kalau berkenan silakan ikut. Wah, ini pasti seru nih kalau bisa ikut. Kita belajar spiritual juga ya. Iya. Iya, karena mungkin bisa juga buat menambah kita nih biar makin percaya diri ya. Iya, Ya. saya. Nah, ini saya mau tanya lagi. Ya. Hidayah jati ini punya makna atau arti nggak? Hidayah jati itu ada makna. Ada maknanya? Ada. Hidayah untuk jati diri. Oh, Ya. iya. Kalau kita punya jati diri kita, itu hidayah kita. Berarti harus iya. berusaha jati diri kita tunjukkan siapa kita sebenarnya. Betul, 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 betul. Jadi kalau udah ada kejujurannya, kebenarannya, itulah jati diri kita. Baru hidayah turun di situ. Iya betul. Berarti intinya Iya. baikkan dulu diri kita. Iya. Nanti insya Allah hidayah Ya, dengan akan sendirinya datang dengan mengikuti sendirinya. dengan sendirinya. Betul, betul. Sedulur semuanya menarik sekali kita ngobrol dan alhamdulillah dapat pengetahuan ya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa ikuti terus kami. Kita akan banyak ngobrol dan membuka pengetahuan tentang budaya dan sejarah juga ya Ki ya. Iya benar ya. Nah, yang mau ikutan boleh juga nyusul ke Gunung Serandil Iya, ya. Cilacap. Aki mau ke sono ya. Iya, nanti rencana. Oke, next vlog selanjutnya ikuti perjalanan Ki Mahmud menuju Gunung Serandil dan pastinya banyak lagi nanti vlog-vlog yang lain kita ngobrol ya Ki ya. Iya, Bercerita siap. banyak tentang budaya dan sejarah. Terima kasih buat yang sudah nonton. Kita ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Ki. Iya.